Okay, alright guys. Okay, welcome back again to our easy channel. Sekarang kita bahas exercise 80 ya guys ya, 80 sekarang di channelnya RYC ini. Di 80 ada ini lexico statistical glottochronology ya, di TOEFL-nya Baron yang bagian reading ya guys ya, ini ya, persuasion, justification, persuasi, pembenaran, humanities, kemanusiaan, bisnis. Alright. Oke, sebelum kita bahas ini ya leksiko ini, kita ini dulu baca ininya dulu, apa namanya, petunjuknya dulu sedikit ini. Buat teman-teman yang belum dapat materi sebelum-sebelumnya, silahkan cari di playlist ya guys ya. Alright. Oke, langsung aja. In some questions in the reading section on the internet-based TOEFL, dalam beberapa pertanyaan di bagian readingnya TOEFL yang berbasis internet. Kalau yang internet biasanya ini guys, panjang-panjang ya, lebih panjang nih bacaannya. Oke. You will be asked to recall and relate information and content from persuasion or justification passages found in college textbook. Ya, Anda akan diminta untuk mengingat dan mengaitkan informasi dan konten dari bacaan persuasi atau pembenaran yang ditemukan dalam buku teks perguruan tinggi. And then choose the best answer for multiple choice questions. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. And then for computer assisted question, follow the directions on the screen. Untuk pertanyaan dengan bantuan komputer, ikutilah petunjuk di layar. Oke guys. Oke, langsung aja ya. Kita bahas lexico statistical glottochronology. Itu ini guys, metode linguistik gitu ya. Metode linguistik yang dipakai untuk apa ya, nentuin seberapa cepat suatu bahasa itu berubah seiring waktu ya. Seberapa cepat atau seberapa lamanya bahasa dari rumpun yang sama itu sebetulnya berubah seiring waktu ya. Kayak kita sama Malaysia itu kan bahasanya hampir mirip-mirip ya guys ya. Hampir mirip-mirip, tapi kan ada bedanya juga, ada kosakata yang berbeda juga ya kan. Nah, kayak gitu, itu diukur tuh Indonesia sama Malaysia itu misahnya berapa ratus tahun lalu, misahnya bahasa Malaysia sama Indonesia, atau Indonesia dengan Inggris deh, dengan Amerika, misahnya kapan gitu ya. Tapi kan nggak ada hubungannya sir, Amerika sama Indonesia. Mungkin aja ada guys, karena dulu kan ya bisa sampai ratusan ribu tahun yang lalu bisa, maksudnya ngukurnya kayak gitu, nggak cuma 1000-2000 tahun yang lalu, nggak, sampai zaman ini prasejarah kayak gitu guys. Kita pernah jadi satu nggak sama bahasa Inggris. Ya kalau dicari di zaman kerajaan kuno juga nggak ketemu, ya berarti zaman sebelumnya sampai Nabi Adam mungkin ya. Ya nggak tahu, itu dulu kan bahasa cuman satu. Kalau kalian ikut teorinya Plato, evolusi, berarti kan dari Homo sapien berbahasanya gimana? Pastinya kan bahasa kan nggak banyak rumpunnya dari satu orang, atau iya kan, awalnya kan manusia cuma satu ya kan, terus tiba-tiba menyebar jadi berapa miliar orang di dunia ini dengan negaranya masing-masing dan bahasanya beda-beda. Itu misahnya kapan gitu loh, intinya kayak gitu ya. Lexico statistical glottochronology ini ya. Oke, langsung aja kita baca dulu. Lexico statistical glottochronology is an approach ya, pendekatan berarti ya. Glottochronology leksikostatistik ini adalah pendekatan devised by the American linguist Maurice Swadesh and Robert Lees in the late 1940s, right? Glottochronology leksikostatistik adalah pendekatan yang dirancang oleh ahli linguistik itu bahasa ya guys, ahli bahasa berarti ya. Ahli bahasa Amerika yang namanya Maurice Swadesh dan Robert Lees pada akhir 1940-an, which determines the rates at which a language has changed over the centuries, yang menentukan laju di mana suatu bahasa telah berubah selama berabad-abad. Okay. It aims to work out the length of time which has elapsed since two related languages or two languages thought to be related began to diverge ya. Tujuannya adalah untuk menghitung lama waktu yang telah berlalu sejak dua bahasa yang terkait atau dua bahasa yang dianggap terkait mulai terpisah ya. Glottochronology is the name of the study ya. Glottochronology itu adalah nama studinya namanya glottochronology ya, studinya ya.
Lexicostatistic is the name of the technique it uses, ya. Lexicostatistik adalah nama teknik yang digunakannya. Berarti glottokronologi itu nama studinya. Lexicostatistik itu nama teknik atau metodenya, caranya gitu ya. Terus, but some authors use the two terms synonymously. Tetapi beberapa penulis menggunakan kedua istilah ini secara sinonim. Ya, dianggap sama gitu ya. Ya, studi ya, teknik ya. Dianggap sama aja ya, bisa ditukar-tukar gitu ya. Terus, a sample of vocabulary is taken from the languages, ya, sebuah sampel kosakata diambil dari bahasa-bahasa tersebut using the basic word list, menggunakan daftar kata dasar ya. Daftar kata dasar. Oke, ada daftarnya berarti ya. Daftar kata dasar. And the number of similar words between the languages is counted. Ya, dan jumlah kata yang mirip antara bahasa-bahasa tersebut dihitung, allowing for the effects of phonetic change, dengan mempertimbangkan efek perubahan fonetik. Fonetik itu suara ya, perubahan suara ya. Oke, sebuah sampel kosakata diambil dari bahasa-bahasa tersebut menggunakan daftar kata dasar, dan jumlah kata yang mirip antara bahasa-bahasa tersebut dihitung dengan mempertimbangkan efek perubahan suara atau fonetik ya. Makanya kalau kalian ini belajar pronunciation, itu kan ada phonetic symbol, berarti artinya adalah simbol suara gitu aja guys. Oke, lanjut. Thus Italian padre and Portuguese pai would be accepted as equivalents or cognate words for Thus Italian padre and Portuguese pai would be accepted as equivalents or cognates ya. Dengan demikian, kata padre dalam bahasa Italia dan pai dalam bahasa Portugis akan diterima sebagai kata yang setara, equivalent itu setara, atau or cognates. Cognate itu ya cognate itu punya asal usul yang sama gitu ya, dan biasanya memiliki arti yang serupa gitu guys ya. Dia bisa muncul akibat dari evolusi bahasa yang sama atau karena peminjaman antara bahasa-bahasa yang berbeda gitu ya. Oke, ulang. Thus Italian padre and Portuguese pai would be accepted as equivalents or cognate word for father because the relationship is explicable, whereas there is no reasonable phonetic explanation which could relate either of these two. Say the Eskimo word for father atatak ya. Dengan demikian, kata padre dalam bahasa Italia dan pai dalam bahasa Portugis akan diterima sebagai kata yang setara atau cognate ya untuk ayah ya, untuk kata ayah ya. Artinya ayah, karena hubungan tersebut dapat dijelaskan ya. Whereas there is no reasonable phonetic explanation, sementara tidak ada penjelasan fonetik yang reasonable, masuk akal gitu ya, which could relate either of these to, say the Eskimo word for father atatak. Sementara tidak ada penjelasan fonetik yang masuk akal yang dapat mengaitkan salah satu dari kata ini dengan katakanlah kata Eskimo untuk ayah ya. Yaitu atatak, bahasa Eskimo atatak. Ini agak jauh ya. Kalau father sama papa ya kan sama hampir mirip ya. Kalau atatak kejauhan gitu loh. Terus the word list tries to avoid geographically or culturally biased words ya. Daftar kata yang dipakai mereka itu berusaha untuk menghindari kata-kata yang terpengaruh oleh bias geografis atau budaya ya. Bias itu maksudnya kecenderungan ya. Kecenderungan geografi sama budaya nggak dipakai sama mereka, such as the names of plants or animals ya, seperti nama-nama tanaman atau hewan, which would vary greatly from one part of the world to another, yang dapat sangat bervariasi dari satu bagian dunia ke bagian lainnya ya. Terus glottochronologists assume that the lower the number of vocabulary agreements between the two samples, the longer the language have been separated. Glottochronolog mengasumsikan bahwa semakin rendah jumlah kesepakatan atau kesesuaian atau kesamaan kosakata antara dua sampel ya, semakin lama bahasa-bahasa tersebut telah terpisah ya. Jadi semakin tidak sesuai berarti semakin lama terpisahnya gitu ya. Kayak bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu kan jauh banget kan perbedaannya, berarti misahnya itu lama banget gitu loh informasinya. Kalau Malaysia sama Indonesia ya dekat lah gitu loh.
Terus, two languages which have 60% vocabulary in common would be thought to have diverged longer ago than two languages which have 80% in common. Dua bahasa yang memiliki 60% kosakata yang sama ya, akan dianggap telah terpisah lebih lama dibandingkan dengan dua bahasa yang memiliki 80% kosakata yang sama. Ya mungkin Malaysia sama Indonesia itu dekat-dekat, maksudnya ya nggak terlalu jauh, yang 60% lah, atau mungkin hampir 80% ke atas ya, hampir mirip-mirip ya Malaysia sama Indonesia ya. Ya berarti lebih sebentar gitu ya, lebih sebentar misahnya gitu ya, kayak yang saya jelasin tadi. Oke, ulang, dua bahasa yang memiliki 60% kosakata yang sama akan dianggap telah terpisah lebih lama dibandingkan dengan dua bahasa yang memiliki 80% kosakata yang sama. Terus, Swedish and Lees took several languages where the period of time change is known ya. Swedish dan Lees mengambil beberapa bahasa di mana periode perubahan waktu diketahui and worked out a correlation between a percentage of common vocabulary and the interval of time or time depth, right? Dan menghitung korelasi atau hubungan antara persentase kosakata yang sama dan interval waktu ya, jarak waktunya atau kedalaman waktu, time depth-nya, which has elapsed since they diverge ya, dalam kurung as in the case of Romance languages which have diverged from Latin since the early Christian era ya, yang telah berlalu sejak mereka terpisah, seperti dalam kasus bahasa Romawi yang telah terpisah dari Latin itu Yunani ya guys ya, sejak era Kristen awal. Ulang. Swedish dan Lees mengambil beberapa bahasa Swedish dan Lees mengambil beberapa bahasa di mana periode perubahan waktu diketahui dan menghitung korelasi antara persentase kosakata yang sama dan interval waktu atau kedalaman waktunya yang telah berlalu sejak mereka terpisah ya, seperti dalam kasus bahasa Romawi yang telah terpisah dari Latin Yunani sejak era Kristen awal. Tadi time depth tadi apa, kedalaman waktu maksudnya ya, kedalaman time depth itu kedalaman waktu adalah ini guys ya, istilah yang dipakai dalam linguistik ya untuk merujuk pada estimasi waktu yang telah berlalu ya, sejak dua atau lebih bahasa mulai terpisah dari nenek moyang yang sama gitu guys, perkiraan waktu misahnya gitu ya. Terus they found that on average two languages would have 86% in common after 1000 years of separation. Mereka menemukan bahwa rata-rata dua bahasa akan memiliki 86% kosakata yang sama setelah 1000 tahun pemisahan. Berarti kita sama Malaysia mungkin 1000 tahun pemisahan ya guys ya, karena kosakata kita kan ya 86% bisa dibilang begitulah sama Malaysia ya kan, atau bahkan mungkin 90% bisa lah ya. Working backwards on this basis, they constructed a table of historical divergence. Dengan bekerja mundur berdasarkan ini, mereka menyusun tabel perbedaan sejarah. Metodenya pakai tabel perbedaan sejarah ya. Bekerja mundur berarti ini guys, menghitung mundur dari sekarang gitu ya, dari sekarang ke masa lalu gitu ya, kayak gitu. Terus what is it again? Alright, using this kind of table, menggunakan jenis tabel ini ya, tabel perbedaan sejarah tadi, table of historical divergence. Estimates have been given for the possible points of divergence of the language in many of the world's families. Menggunakan jenis tabel ini, perkiraan telah diberikan untuk kemungkinan titik pemisahan bahasa di banyak keluarga bahasa di dunia. Udah bisa dicari titiknya gitu ya. Terus ini ada kritiknya mungkin ya, kritiknya bagi metode ini ya, glotokronologi ini ya, kritiknya. The approach is a controversial one for several reasons. Pendekatan ini kontroversial karena beberapa alasan. Kontroversial ya. Makanya ini kritiknya dibahas sendiri nih ya. The method itself has been attacked on the ground that it is impossible to construct a word list that shows no cultural bias ya. Metode itu sendiri telah diserang dengan alasan
bahwa tidak mungkin untuk menyusun daftar kata yang tidak menunjukkan bias budaya kecenderungan budaya ya. Sun and moon, matahari dan bulan, for example, misalnya matahari dan bulan gitu ya, have great religious significance in some cultures, memiliki signifikansi religius yang besar dalam beberapa budaya ya, ada yang disembah, ada yang segala macam ya. Beda-beda kita itu ya. Jadi bias budaya itu merujuk pada kecenderungan atau pandangan yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan praktek budaya tertentu ya, yang dapat mengarahkan kita pada penilaian yang tidak objektif terhadap budaya lain gitu ya guys. Ya, contohnya apa aja tadi ya, kayak stereotype, etnosentris. Ya, stereotip itu ya kayak menggeneralisasi sifat atau perilaku suatu kelompok ya berdasarkan gambaran umum yang seringkali tidak akurat, kayak orang Sunda nggak bisa bilang F segala macam ya. Orang Jawa itu pasti kuat, buat kuat umpamanya gitu. Orang Medan pasti ngomongnya keras, galak, itu stereotip namanya guys. Kita menggeneralisir, padahal juga orang Jawa ada yang lemah, orang Sunda ada yang bisa bilang F, orang Batak ini apa namanya, ada yang lemah lembut ya, itu kita menggeneralisir, berarti ya stereotip namanya ya. Kalau etnosentris tadi apa saudara? Etnosentris itu kayak ini guys, kayak kita Jawa itu yang paling bagus, yang lain jelek kayak gitu, itu namanya etnosentris. Alright, ya sangat bangga pada etnisnya sendiri sehingga merendahkan etnis yang lain gitulah ini ya. Oke, terus it also argued that the rates of change may not be the same for all languages ya, juga dikemukakan bahwa laju perubahan mungkin tidak sama untuk semua bahasa, and that far more known language histories would need to be analyzed before the 18% figure was truly convincing, dan bahwa jauh lebih banyak sejarah bahasa yang diketahui perlu dianalisis sebelum angka 86% benar-benar meyakinkan ya. Juga dikemukakan bahwa laju perubahannya itu mungkin tidak sama untuk semua bahasa, dan bahwa jauh lebih banyak sejarah bahasa yang diketahui perlu dianalisis dulu ya sebelum angka 86% itu benar-benar meyakinkan. Jadi kurang akurat gitu ya, dianggap kurang akurat gitu ya, karena harus dibuktikan secara sejarah dulu ya. Okay, the method becomes less definitive the further back in history it goes ya. Metode ini menjadi kurang pasti semakin jauh ke belakang dalam sejarah, and the slightest of errors in the compilation of the word sample could result in great inaccuracy. Dan kesalahan sekecil apapun dalam pengumpulan sampel kata dapat mengakibatkan ketidakakuratan yang besar ya. For instance, ya misalnya, after 70 centuries of divergence, setelah 70 abad pemisahan, there would be only 12% of cognates left ya. Hanya akan ada 12% cognate yang tersisa. Cognate itu kayak ya bahasa yang sama gitu ya, maksudnya di dua negara, kayak air di Indonesia, di Malaysia juga air gitu ya. Okay, so that if just one cognate was misanalyzed, the result will be 3 centuries in error. Sehingga jika hanya satu cognate dianalisis ulang, hasilnya akan menjadi 3 abad dalam kesalahan perkiraannya gitu ya. Oke, ulang. Metode ini menjadi kurang pasti semakin jauh ke belakang dalam sejarah, dan kesalahan sekecil apapun dalam pengumpulan sampel kata dapat mengakibatkan ketidakakuratan yang besar. Misalnya, setelah 70 tahun abad pemisahan, hanya akan ada 12% cognate yang tersisa. Sehingga jika hanya satu cognate dianalisis ulang, ya, hasilnya akan menjadi 3 abad dalam kesalahan, ya, perkiraannya gitu. Ya, jadi pernyataan tersebut ini guys menyentuh pada tantangan dalam penelitian linguistik ya, terutama ketika kita mencoba melacak perubahan bahasa dan hubungannya antar bahasa ya sepanjang sejarah ya. Ya, metode yang digunakan itu metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data linguistik itu dapat menjadi semakin nggak pasti gitu ya ketika kita menjelajahi waktu yang lebih jauh ke belakang gitu.
Alright, there are all kinds of problems which arise relating to whether words from different languages are indeed the same in meaning as well as in form. Ada berbagai masalah yang muncul terkait dengan apakah kata-kata dari bahasa yang berbeda memang sama, ya, baik dalam arti maupun dalam bentuknya. And often, bacanya often itu ya. And often not enough information is available about the language, ya. Dan seringkali tidak cukup informasi tersedia tentang suatu bahasa, especially for older states, ya, terutama untuk negara-negara yang lebih tua, for a complete sample to be drawn up, untuk menyusun sampel yang lengkap, ya. Dan seringkali tidak cukup informasi tersedia tentang suatu bahasa, terutama untuk negara-negara yang lebih tua, untuk menyusun sampel yang lengkap. Oke. Swedish was fully aware of the limitations of the procedure. Swedish sepenuhnya menyadari keterbatasan prosedur ini. But he argued that there must be a balance between the force which maintain uniformity in language, and those which encourage fluctuation. Namun ia berargumen bahwa harus ada keseimbangan antara kekuatan yang mempertahankan keseragaman dalam bahasa dan yang mendorong fluktuasi. Fluktuasi itu perubahan atau variasi nilai, gitu ya. Ada dari situasi atau kondisi, ya. And pointed out that it is possible to obtain ancillary evidence from the dating methods used in archaeology, dan menunjukkan bahwa mungkin untuk memperoleh bukti tambahan dari metode penanggalan yang digunakan dalam arkeologi, ya, penanggalan karbon itu ya, biasanya, ya. Oke. Namun ia berargumen bahwa harus ada keseimbangan antara kekuatan yang mempertahankan keseragaman dalam bahasa dan yang mendorong fluktuasi. Harus ada yang mempertahankan keseragaman, ada yang mendorong fluktuasi, ya guys. Tentang fluktuasi itu perubahan, ya. Dan menunjukkan bahwa mungkin untuk memperoleh bukti tambahan dari metode penanggalan yang digunakan dalam arkeologi. Arkeologi itu biasanya pakai karbon, gitu ya, carbon dating. Jadi mereka bisa tahu ini lukisan ini berapa ratus tahun yang lalu dibikinnya, ini mereka bisa tahu dengan itu, ya. Okay, certainly, tentu saja, the approach has generated many interesting hypotheses about early language states and the relative chronology of modern languages. Tentu saja pendekatan ini telah menghasilkan banyak hipotesis menarik tentang keadaan bahasa awal dan kronologi relatif bahasa modern. Okay. And several scholars still use it in their work, ya. Dan beberapa scholars atau sarjana, pelajar, ya, sarjana, ya, masih menggunakannya dalam pekerjaan mereka. If only because no alternative technique has been devised. Setidaknya karena belum ada teknik alternatif yang ditemukan. Oke. Tentu saja pendekatan ini telah menghasilkan banyak hipotesis menarik. Dugaan hipotesis itu dugaan, ya guys, ya. Tentu saja pendekatan ini telah menghasilkan banyak dugaan menarik tentang keadaan bahasa awal dan kronologi relatif bahasa modern. Dan beberapa sarjana masih menggunakannya dalam pekerjaan mereka, setidaknya karena belum adanya teknik alternatif yang ditemukan. Alright guys, gitu. Gimana guys? Kalau ada pertanyaan silahkan nanya, ya. Kalau bingung, ya, ketikkan dulu di kolom komentar, siapa tahu saya menjawab kalian itu lebih cepat dari kalian ngelihat pertanyaannya. Oke, alright, di post dulu kalau mau nanya guys. Yang nggak paham apa, takut lupa nanti mau nanya apa. Oke, kalau udah langsung kita ke ini, ya, ke pertanyaannya aja. Di sini nanti ada 12 soal. Coba kita lihat dari yang nomor satunya. Number 1, which of the following is the main topic of the passage? What is it? Manakah dari berikut ini yang merupakan topik utama dari bacaan tersebut? Kalau topik utama yang pas yang mana guys? Apakah yang A, cognate vocabulary word list, daftar kosakata yang serumpun? Bisa. Kalau yang B, limitation of glossary chronology, keterbatasan glottokronologi, bisa juga karena ada kritiknya juga kan. Kalau yang C, comparison of Romance languages, perbandingan bahasa roman cinta-cinta gitu, ya. Bisa ada tadi sedikit.
Terus yang historical divergence of related languages, ya, keberagaman historis dari bahasa-bahasa yang terkait. Kalau jadi judul yang paling pas adalah yang D guys, karena ini mencakup semuanya ya. Keberagaman, divergence itu keberagaman historis dari bahasa-bahasa yang terkait ya, gitu ya, hubungannya, nyari hubungan antar bahasa gitu ya. Kalau ABC itu cuman spesifik aja ya, ada daftar kosakata yang serumpun kayak padre, father tadi kan sekilas saja dia nyontohin sebagai contoh aja, nggak bisa sebagai judul ya. Keterbatasan kronologi cuman yang di bagian kritik tadi ya kan, perbandingan bahasa Roman ada tapi cuman sedikit. Berarti yang mencakup semuanya itu ya divergensi historis, keberagaman historis dari bahasa yang ini, yang related, yang terkait gitu guys. Right, nomor satunya D. Kalau yang nomor duanya, how much common vocabulary could be expected after languages had been separated for 1000 years? Common vocabulary berarti kosakata yang common, yang mirip-mirip ya. Seberapa banyak vocab yang mirip yang diharapkan setelah bahasa berpisah selama 1000 tahun. Berapa persen guys? Ini kayaknya 86 tadi ya, 86% ya. Coba kita cari di atas. Nah, itu ada 86 itu. Kita bacanya dari ini ya, Swedish and List ya, tapi bahasa Indonesianya langsung aja ya biar nggak lama. Swedish dan List mengambil beberapa bahasa di mana periode perubahan waktu diketahui dan menghitung korelasi antara presentase kosakata yang sama dan interval waktu atau jarak waktu atau kedalaman waktu yang telah berlalu ya sejak mereka terpisah, seperti dalam kasus bahasa ini Romance, right? Yang telah terpisah dari Latin sejak era Kristen awal. Oke, terus they found, mereka menemukan bahwa rata-rata dua bahasa akan memiliki 86% kesamaan setelah 1000 tahun pemisahan ya. Berarti jawabannya adalah yang D lagi guys. 86% ya. Terus yang nomor 3, the word ancillary. Ancillary itu tambahan guys. Ancillary in the passage is closest in meaning to. Kata ancillary dalam bacaan tersebut paling dekat dalam artinya dengan apa ini? Apakah yang A baru-baru ini, recent, convincing, yang meyakinkan gitu guys. Kalau additional tambahan, kalau yang D organized, terorganisir, teratur gitu. Yang mana ini? Kalau yang tambahan ya yang C ya guys ya. Kalau ancillary tambahan ya C. Coba kita lihat dulu ke atas untuk lebih yakin ya. Itu ada kata ancillary, kita bacanya dari but ya, but sampai archaeology aja. Langsung Indonesianya aja ya. Namun dia berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara kekuatan yang menjaga keseragaman dalam bahasa dan kekuatan yang mendorong fluktuasi, dan menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk mendapatkan bukti tambahan gitu guys ya. Ancillary evidence kan bukti. Ancillary itu nih tambahan. Obtain apa sih? Obtainnya sama dengan get guys, mendapatkan bukti tambahan dari metode penanggalan yang digunakan dalam arkeologi. Right. Tambahan tadi apa? Berarti ancillary, tambahan ya. Berarti jawabannya adalah yang C, additional gitu guys. Terus yang nomor 4-nya the word limitations, batasan gitu ya. In the passage, di dalam bacaan, is closest in meaning to, dekat artinya dengan apa? Batasan. Apakah yang A, weak points, titik lemahnya dia. Kalau difficult instruction itu instruksi yang sulit gitu guys. Terus kalau dangerous result itu hasil yang berbahaya. Kalau brief conclusion ini ya, kesimpulan singkat ya, brief aja. Gimana nih? Batasan ya paling dekat dengan yang A ya guys ya, weak points. Tapi kita lihat dulu ke atas, titik lemah batasan itu. Coba kita baca dari Swedish, itu ada kata limitation. Kalau sampai procedure aja. Nah, ini Swedish sepenuhnya menyadari. Swedish was fully aware of the limitation of the procedure. Swedish sepenuhnya menyadari keterbatasan dari prosedur tersebut guys. Ada keterbatasan berarti ada titik lemahnya gitu guys ya. Nah, berarti yang A gitu guys jawabannya. Alright, weak points. Oke, nomor 5-nya sekarang, the word those in the passage refers to, kata those dalam bacaan mengacu kemana? Apakah A, metode, B, language, bahasa, C, limitation, batasan, atau D, forces, kekuatan?
Coba kita lihat dulu ke atas. Ini those-nya lari kemana? Oh iya, kita baca dari Swedish aja ya. Alright, okay, Swedish was fully aware of the limitation of the procedure. Swedish sepenuhnya menyadari keterbatasan prosedur tersebut, but he argued, ia berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara kekuatan yang menjaga keseragaman dalam bahasa dan those ya kekuatan yang mendorong fluktuasi ya, kekuatan juga guys, berarti forces juga, between the forces which maintain uniformity in language and those which encourage fluctuation gitu guys. Between itu maksudnya antara the forces, kekuatan yang menjaga uniformity in language, keseragaman dalam bahasa, and those-nya lari ke kekuatan lagi, forces lagi, kekuatan yang mendorong fluktuasi ya, berarti jawabannya kekuatan. Yang mana nih? Yang D guys ya. Alright, yang D. Kalau yang nomor 6, according to paragraph 1, what is the definition of lexico-statistical glottochronology? Menurut paragraf pertama, apa definisi dari lexico-statistical glottochronology? Mana guys? Kita coba lihat dulu kita baca sekali lagi ya paragraf pertama ya. Paragraf pertama ya. Saya langsung bahasa Indonesianya aja biar cepat ya guys ya. Glottokronologi leksikostatistik adalah sebuah pendekatan yang dirancang oleh ahli bahasa Amerika Maurice Swadesh ya, dan Robert Lees pada akhir tahun 40-an yang menentukan laju perubahan suatu bahasa selama berabad-abad. Pendekatan ini bertujuan untuk menghitung lamanya waktu yang telah berlalu sejak dua bahasa yang terkait atau dua bahasa yang dianggap terkait mulai menyimpang. Glottokronologi adalah nama studi tersebut. Lexicostatistics adalah nama teknik yang digunakannya. Tetapi beberapa penulis menggunakan kedua istilah tersebut secara sinonim. Oke, mana jawabannya guys? Kita baca dulu sekali lagi ininya. Pertanyaannya, menurut paragraf 1, apa definisi dari lexico-statistical glottochronology? Apakah yang A, ya, sebuah metode untuk menentukan hubungan antara dua bahasa. Kalau yang B itu sebuah teknik yang menentukan usia suatu bahasa. Kalau yang C, an approach, berarti pendekatan yang memverifikasi ejaan kata-kata terkait. Kalau yang D itu sistem yang menemukan sinonim dalam suatu bahasa. Yang mana guys? Simple aja ya, yang A ya, sebuah metode itu lexicostatistic glottochronology, metode untuk determine, menentukan hubungan antara dua bahasa, udah itu aja gitu ya. Kalau usia enggak ya, yang B enggak. Usia verify, pendekatan yang memverifikasi, mengecek kebenaran gitu ya, enggak sejauh itu ya. Pokoknya dia ini aja, sebuah metode untuk menentukan hubungan antara dua bahasa gitu aja. Kalau yang nomor 7, alright, which of the sentences below best expresses the information in the highlighted statement in the passage? Ya, manakah kalimat di bawah ini yang paling tepat mengungkapkan informasi dalam pernyataan yang di-highlights atau disorot dalam bacaan? The other choices change the meaning or leave out important information. Pilihan lainnya hanya mengubah makna atau menghilangkan informasi penting. Oke, kita harus lihat dulu yang disorot ya. Kata-kata yang disorot dulu. Itu ya, glottochronologist ya, assume ya. What is it? Glottochronologists assume that the lower the number of vocabulary agreements between the two samples, the longer the languages have been separated. Para ahli glottochronologi berasumsi bahwa semakin rendah jumlah kesesuaian kosakata antara dua sampel, semakin lama bahasa tersebut telah terpisah. Artinya yang mana guys yang ini? Apakah yang A guys, languages separated for a long time will have two samples of vocabulary that agree. Bahasa yang terpisah dalam jangka waktu lama akan memiliki dua contoh kosakata yang sama? Enggak lah. Kalau yang B, vocabulary, what is it? In two samples will have fewer agreements because the languages are separated. Kosakata dalam dua sampel akan memiliki lebih sedikit kesesuaian karena bahasanya terpisah. No. Kalau fewer vocabulary items will agree when languages have separated a long time ago. Kosakata akan memiliki kesesuaian ketika bahasa telah terpisah sejak lama.
Bisa kosakata akan memiliki kesesuaian, agreements, ya kan. Agree will agree gitu guys. Ketika bahasa telah terpisah sejak lama, iya bisa. Kalau yang D, longer words will tend to agree even when languages have been separated, ya. Kata-kata yang lebih panjang cenderung agree atau sesuai gitu, bahkan ketika bahasa telah dipisahkan. Kata-kata yang lebih panjang enggak lah. Kalau ini jawabannya adalah yang C guys. Kosakata akan memiliki kesesuaian ketika bahasa telah terpisah sejak lama, ya. Meskipun jauh ataupun dekat, ya, terpisahnya tetap ada jaraknya, tetap ada kesesuaian gitu guys, ya. Kosakata akan memiliki kesesuaian ketika bahasa sudah berpisah lama intinya. Alright, kita coba baca lagi yang disorot tadi ya. Glottokronologists assume itu ya, para ahli glottokronologi berasumsi bahwa semakin rendah jumlah kesesuaian kosakata antara dua sampel, semakin lama bahasa tersebut telah terpisah. Ya, meskipun terpisah jauh, tapi tetap ada kesesuaiannya kan. Antara kita sama bahasa Inggris tetap sama, karena manusia kan awalnya kan sedikit. Satu manusia misah mungkin jutaan tahun yang lalu, bisa jadi ribuan tahun yang lalu kita misahnya sama bahasa Inggris, for example, kayak gitulah intinya. Oke, kalau yang nomor ini, nomor 8-nya, what is it guys? The author mentioned all of the following as criticism of the approach. Penulis menyebutkan semua hal berikut sebagai kritik terhadap pendekatan tersebut, ya, glottokronologi itu ya. Kecuali yang mana? Kritiknya yang bukan kritik yang mana? Apakah A guys, some languages may change more rapidly than others. Beberapa bahasa mungkin berubah lebih banyak. Beberapa bahasa mungkin change more rapidly, berarti berubah lebih cepat daripada yang lain. Iya, ada, ini kritiknya ada ya. Kritiknya ada guys. Alright, tadi kan dia ngomong ini. It is also argued that the rates of change may not be the same for all languages. Ya, juga diargumenkan bahwa itu loh yang it is also argued that the rates of change may not be the same for all languages, and that far more known languages histories would need to be analyzed before the 86% figure was truly convincing. Juga diargumenkan bahwa laju perubahan mungkin tidak sama untuk semua bahasa, dan bahwa jauh lebih banyak sejarah bahasa yang diketahui perlu dianalisis sebelum angka 86% benar-benar meyakinkan gitu ya. Ya, berarti sama dengan yang A ya, beberapa bahasa mungkin berubah lebih banyak, lebih cepat gitu ya daripada yang lain. Ya, gitu guys. Laju perubahan kan tadi. Terus kalau yang B-nya, kesalahan kecil bertambah parah seiring waktu. What is it? Small errors compound over time. Kesalahan kecil bertambah parah seiring waktu. Ada tadi kritiknya ya. Coba kita lihat dulu ke atas. Metode ini, the method ya, becomes less definitive. Itu metode ini menjadi kurang pasti semakin jauh sejarahnya, dan kesalahan terkecil dalam pengumpulan sampel kata dapat mengakibatkan ketidakakuratan yang besar ya. Sama aja dengan yang B ya, kesalahan kecil bertambah parah seiring waktu. Kalau yang C, what is it? No alternative method is available. Tidak ada metode alternatif yang tersedia. Kalau itu mah yang di kata-kata terakhir itu ini guys, apa namanya? Dia cuman ini aja, bukan suatu kritik ya, suatu fakta itu mah, bukan kritik. Fakta yang tadi, and several scholars still use it ini tadi. Dan beberapa cendekiawan masih menggunakannya dalam pekerjaan mereka karena belum ada teknik alternatif yang ditemukan. Itu bukan kritik, itu cuma fakta karena belum ada gitu, bukan kritik ya. Kalau kritik langsung ke ininya, langsung ke kasusnya aja. Kalau yang D-nya apa guys? Alright, word list may be culturally biased. Daftar kata mungkin bias secara budaya. Bias itu condong gitu ya guys ya. Ada kritiknya tadi, ada yang nih, yang D ini ya guys. Tadi yang metodenya sendiri telah diserang gitu loh. Oke, coba kita lihat ke atas. Oke, itu the method itself has been attacked on the ground that it is impossible to construct a word list that show no cultural bias. Nah itu kan, metodenya sendiri telah diserang dengan alasan bahwa tidak mungkin untuk menyusun daftar kata yang tidak menunjukkan bias budaya. Matahari dan bulan misalnya memiliki makna religius yang besar dalam beberapa budaya. Oke, berarti yang nggak kritik itu yang ini aja guys, yang C ya. Alright, tidak ada metode alternatif yang tersedia, itu cuma fakta aja. Alright.
Kalau yang nomor 9-nya, it can be inferred from the passage that the author, dapat dari bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penulisnya kenapa guys? Apakah yang A, tidak tertarik, is not interested in glottokronology, tidak tertarik pada glottokronologi? Nggak mungkin. Kalau dia nggak tertarik, dia nggak akan nulis itu sepanjang itu. Kalau yang B, works with linguist Swedish English, nggak ada keterangannya ya, bekerja dengan ahli bahasa Swedish English, tidak, dia tidak bekerja sama mereka, tidak ada keterangannya. Terus kalau yang C, uses glottokronology in his own research, menggunakan glottokronologi dalam penelitiannya sendiri, nggak ada keterangannya. Terus has a balanced view of the work by Swedish English, memiliki pandangan yang seimbang terhadap karya Swedish English. Ya benar, yang D guys, karena dia kan ngasih kritik juga kan, berarti kan seimbang, dia ngebagus-bagusin nunjukin dulu baru ngasih kritiknya, berarti dia seimbang gitu ya, yang D. Terus kalau yang nomor 10, four squares indicates where the following sentence can be added to the passage. Ya, 4 kotak menunjukkan di mana kalimat berikut dapat ditambahkan ke dalam bacaan. Ya, 4 kotak. Nanti saya kasih tahu kotaknya. Kata-katanya adalah the scale in years begins at 25,000 years ago and stops at 0 years ago. That is the present, right? Skala dalam tahun dimulai pada 25.000 tahun yang lalu dan berhenti pada 0 tahun lalu. 0 tahun lalu sekarang ya, yaitu saat ini gitu ya. Where would the sentence best fit into the passage? Di mana kalimat tersebut paling cocok dalam bacaan? Right, ditaruh di mana guys? Kita coba lihat kotak-kotak ABC-nya. Apakah kita taruh di A guys? Kalau di A berarti ini nanti kata-katanya masuk dulu ya kan. Skala dalam tahun dimulai pada 25.000 tahun yang lalu dan berhenti pada 0 tahun lalu, yaitu saat ini. Terus dilanjut, working backwards, mereka bekerja mundur berdasarkan hal ini, alright, dan membuat membangun table of historical divergence, tabel perbedaan historis. Enggak dong, harusnya di B dia ya kan, kata-katanya dulu ini. Mereka bekerja mundur berdasarkan hal ini dan membuat tabel perbedaan historis, baru kata-katanya masuk di B. Skala dalam tahun dimulai pada 25.000 tahun lalu dan berhenti pada 0 tahun yang lalu, yaitu saat ini, baru bener itu di B ya. Coba kita lihat dulu apakah dia bisa masuk ke C, using this kind sampai reasons itu guys. Using this kind of table, estimate have been given for the possible point of divergence of the languages in many of the world families. Ya, dengan menggunakan tabel semacam ini, estimasi telah diberikan untuk kemungkinan titik-titik keberagaman atau divergensi bahasa di banyak keluarga di dunia. Baru kata-katanya, belum. Ada criticism itu, pendekatan ini kontroversial karena beberapa alasan. Baru kata-katanya masuk. Skala dalam tahun dimulai pada 25.000 tahun lalu dan berhenti pada 0 tahun lalu, yaitu saat ini. Nggak nyambung, masih nyambung di B tadi. Coba kalau kita taruh di D, berarti dia harus dibaca dari the ya. Alright, itu kata-katanya. The method itself has been attacked on the ground that it is impossible to construct a word list that show no cultural bias. Sun and moon, for example, have great religious significance in some cultures. Metode itu sendiri telah diserang dengan alasan bahwa tidak mungkin untuk membangun daftar kata yang tidak menunjukkan bias budaya. Matahari dan bulan misalnya memiliki makna keagamaan yang besar dalam beberapa budaya. Terus kata-katanya masuk gitu. Skala dalam tahun dimulai pada 25.000 tahun yang lalu dan berhenti pada 0 tahun lalu, yaitu saat ini. Enggak nyambung. Paling nyambung yang B ya. Diawali dengan kata-kata working backwards. Nah kan bekerja mundur tuh, ya kan? Bekerja mundur. Working backwards, bekerja mundur. Atas dasar ini, on this basis ya, they constructed a table of historical divergence. Bekerja mundur, atas dasar ini mereka menyusun tabel divergensi atau perbedaan atau keberagaman sejarah ya. Nah terus kata-katanya bisa masuk tuh. Skala dalam tahun dimulai pada 25.000 tahun yang lalu dan berhenti pada 0 tahun yang lalu, yaitu saat ini. Kan bekerja mundur gitu guys, 25.000 tahun yang lalu sampai 0 tahun sekarang berarti ya gitu. Right, berarti jawabannya adalah yang
Yang B ya, yang B. Kalau nomor 11-nya, what is it? Complete the table below by classifying each of the answer choices as either an acceptable or a controversial word for the basic word list. What is it? Lengkapi tabel di bawah ini dengan mengklasifikasikan setiap pilihan jawaban sebagai kata yang dapat diterima atau kata yang kontroversial untuk daftar kata dasar. All answer choices will be used. Semua pilihan jawaban akan digunakan. Mana yang bisa ini guys ya? Kata yang bisa diterima untuk perbandingan bahasa, mana juga yang kontroversial. Coba kalau matahari kontroversial ya, karena ada yang disembah juga bias budaya kan, matahari. Yang A masuk kontroversial, kalau B boleh terima ya, bisa tadi padre, papa segala macam boleh. Kalau yang C pohon pinus itu enggak boleh, kalau tumbuh-tumbuhan enggak boleh ya kan tadi bilangnya, kontroversial juga yang C. Kalau yang D pria boleh guys, cowok boleh. Terus kalau E mata boleh diterima ya. Kalau F itu rusa itu boleh. Enggak boleh karena hewan enggak boleh juga, tumbuhan hewan enggak boleh. Kalau yang G dan blueberry juga enggak boleh. Berarti yang diterima cuman yang BDE aja ya, ayah, pria sama mata. Yang lainnya kontroversial semua karena ada bias budaya segala macam. Oke, kalau begitu lanjut ke 12, right? Complete a summary of the passage by selecting 3 answer choices that express the most important ideas. Lengkapi ringkasan bacaan tersebut dengan memilih 3 pilihan jawaban yang mengungkapkan gagasan yang paling penting. The other 3 sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not in the passage or they do not refer to the major ideas. 3 kalimat lainnya tidak termasuk dalam ringkasan karena mengungkapkan gagasan yang tidak ada dalam bacaan tersebut atau tidak merujuk pada gagasan utama. This question is worth 2 points, right? Pertanyaan ini bernilai 2 poin. Oke. Intinya ini aja guys, cari yang utama, gagasan utama aja di sini, 3 gagasan utama. Di situ ada prolognya dulu. Glottokronologi leksikostatistik adalah pendekatan linguistik yang dirancang oleh Swedish dan List. Apakah yang A utama guys? A table provides estimates for the number of years of linguistic divergence. Sebuah tabel memberikan perkiraan jumlah tahun perbedaan linguistik. Ya, utama. Dia utama, ada tabelnya ya kan. Kalau yang B, what is it? Evidence from archaeology can be used to date the language separation. Bukti dari arkeologi dapat digunakan untuk menentukan tanggal pemisahan bahasa. Bisa juga, cuman dia minor ya. Karena itu kalau nggak pakai metode ini ya udah pakai yang metode arkeologi aja bisa juga. Tapi nggak utama ya, bukan gagasan utama. Kalau yang ini, yang C. The Italian word padre and Portuguese pai are accepted cognates. Kata padre dalam bahasa Italia dan pai dalam bahasa Portugis diterima sebagai kata serumpun. Bisa, cuman dia nggak bisa utama ya, karena cuman sekilas saja itu ya, contoh aja itu. Kalau yang D, samples of languages are compared using a carefully constructed word list ya. Contoh bahasa dibandingkan menggunakan daftar kata yang disusun dengan cermat. Bisa ya, dia utama. Kalau yang E, cognate words are counted and a percentage of word agreement is calculated. Kata serumpun dihitung dan persentase kesesuaian kata dihitung. Kata serumpun dihitung dan persentase kesesuaian kata dihitung. Ya, dihitung, berarti dia utama ya. Utama juga. Kalau yang F, the word list includes 100 of the most common vocabulary words across cultures. Daftar kata tersebut mencakup 100 kosakata yang paling umum di seluruh budaya. 100 kosakata, enggak ada keterangannya ya. Oke, berarti yang bisa masuk cuman A, D sama E aja gitu guys. Alright, ini question guys, ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar. And don't forget to share the channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini ke teman-temannya juga yang lagi belajar bahasa Inggris. Semoga bermanfaat ya guys ya. See you again. Nanti kita jumpa lagi di exercise 81. See you guys.